Gunung Gamping. Upacara bekaka ini disebut juga dengan saparan. Disebut saparan karena pelaksanaan upacara ini harus berjatuh atau berkaitan di bulan Syafar. Upacara ini diadakan atas perintah Pangeran Mangkubumi. Kata saparan berasal dari kata sapar dan berakhiran an. Kata sapar identik dengan ucapan Arab Syafar yang berarti bulan Arab yang kedua. Jadi saparan adalah upacara selamatan yang diadakan setiap bulan Safar. Saparan Gamping disebut juga saparan bekaka. Bekaka berarti korban penyembelihan hewan atau manusia. Bekaka pada saparan ini hanya tiruan manusia saja, berwujud boneka pengantin dengan posisi duduk bersila yang terbuat dari tepung ketan. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan upacara saparan bekaka, yaitu yang pertama, tahap midodareni bekaka, yang kedua, tahap kirap, yang ketiga, tahap menyembelih, yang keempat, tahap sugengan agung. Acara saparan ini bertujuan untuk menghormati arwah roh halus Kyai dan Nyai Wirasuto sekeluarga. Kyai Wirasuto adalah abdi dalam penangsang atau hamba yang memayungi Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, pembawa payung kebesaran setiap Sri Sultan Hamengkubuwono pertama berada dan tidak ikut pindah waktu dari keraton atau pesanggerahan Ambar Ketawang ke keraton yang baru. Bersama keluarganya, ia tetap bertempat tinggal di Gamping dan dianggap sebagai cikal bakal penduduk Gamping. Penyelenggaraan upacara saparan Gamping telah ditetapkan ialah setiap hari Jumat dalam bulan Safar antara tanggal 10 sampai 20 pada pukul 14.00. Kirap Pemanten Bekaka. Penyembelihan bekaka ini dilakukan pada pukul 16.00. Tempat penyelenggaraan upacara disesuaikan dengan pelaksanaan upacara. Persiapan penyelenggaraan upacara dibagi dalam dua macam, yaitu saparan bekaka dan sugengan ageng. Persiapan untuk saparan bekaka terutama pembuatan bekaka dari tepung ketan dan membuat juruk yang memakan waktu 8 jam. Pada saat pembuatan tepung diiringi gejong lesung atau kotekan yang memiliki bermacam-macam irama, antara lain gebogiro, tong-tongsot, dengkek, wayangan, putuk manggung, dan lain-lain. Apabila penumbukan beras telah selesai, kemudian dilakukan pembuatan bekaka, gendruwo, kembar mayang, dan sesajen-sesajen di satu tempat, yaitu di rumah Bapak Rusman atau panitia dari bekaka tersebut. Bentuk bekaka laki-laki dan perempuan dengan sepasang bergaya Solo dan sepasang bergaya Yogyakarta. Adapun pengantin laki-laki yang bergaya Solo dihias dengan ikat kepala berhiasan bulu-bulu, leher berkalung selendang merah, dan kalung sungsun berkain bangun tulak, sabuk biru, memakai selapi. Mengenakan keris beruntaikan bunga melati dan kalat bau. Sedangkan bagi wanita atau mantan wanita memakai kemben berwarna biru, berkalung selendang merah, dan kalung sungsung. Wajah dipaes, gelung diberi bunga-bunga dan mentul, di bahu diberi kelat bahu dan memakai subang. Untuk sesaji upacara dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok untuk 2 jali yang masing-masing diletakkan bersama-sama dengan pengantin bekakak, sedangkan 1 kelompok lain diletakkan di dalam jodang sebagai rangkaian untuk kelengkapan sesaji upacara bekak. Macam-macam sesajen yang diletakkan bersama dengan pengantin bekaka antara lain nasi gurih yang ditempatkan dalam pengarang kecil, nasi liwet, tumpeng ubi damar, telak kencana, urip-uripan, pindang antep, ayam panggang, ayam lembaran, kopi pahit, kopi manis, rokok, rujak degan, rujak deplok, anak-anak komunis, padi tebu, kedupaan, nangka sabang, bacok mentah, ulah lipat,
pelombohan, dan gelang hitam. Sesaji itu ditempatkan dalam sudi, gelas, kemudian ditaruh di atas jodang, antara lain sekul wajar, nasi ambeng dengan lauk pauk sambal goreng waluh, tumis buncis, rempeyek, tempe garing, bergedel, entok-entok, dan sebagainya. Sekul galang lutut, sekul galang biasa, tempe remboyong yang ditaruh dalam jeding bambu, tumpeng megana, sanggan, pisang raja setangkep, sirih sapa lengkap, jenang-jenangan, rasulan, nasi gurih, ingkung ayam, kolak, apem, randa kembul, roti kaleng, jadah bakar, emping, klepon, golong enten-enten, tukon pasar, sekar konyoh, kemenyan, jelupak baru, ayam hidup, kelapa, sajen-sajen tadi ditempatkan dalam sudi, lalu semuanya diletakkan dalam 5 ancak. 2 ancak diikutsertakan dalam jali dibagikan kepada mereka yang membuat kembang mayang, pekakak, dan yang menjadikan tepung glepung, dan disiapkan pula burung merpati dalam sangkar.